Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlinda Sari, NIM 2031000083. Di sini saya akan menjelaskan materi UX Design Process pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Apa itu UX Design Process? UX Design Process adalah proses iterasi desain untuk dapat meningkatkan usability dan interface desain yang lebih optimal. Hal yang dilakukan di dalam UX Design Process ada 5, yaitu 1. Mencari permasalahan dari aspek user atau bisnis. 2. Mengumpulkan dan menyusun data dari user atau bisnis. 3. Brainstorming ide dari permasalahan dan data yang ada. 4. Membuat solusi desain. Dan yang terakhir, melakukan tes dari solusi desain. Stakeholder. Apa sih itu stakeholder? Stakeholder adalah pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh bisnis. Nah, stakeholder yang terlibat ada 4, yaitu design team, product team, software engineering, dan juga sponsor. Nah, sweet spot area dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu bisnis, IT, dan juga user. Bisnis terdapat product team dan sponsor, IT terdapat software engineering, kemudian user terdapat design team. Macam-macam UX design process ada 4, yaitu 1. User-centered design. 2. Design thinking. 3. Design sprint. 4. Lean UX. Design thinking, evaluasi dari proses human-centered design yang dapat digunakan untuk menciptakan inovasi dalam produk desain. Design thinking sendiri dibagi menjadi 5, yaitu ada 4 stage: define, ideate, prototype, dan test. Apa sih itu 4 stage? Tujuan dari 4 tes membantu designer dalam mencari tahu pandangan dan kebutuhan dari target usernya dengan research sebelum mendefinisikan problem statement dan melakukan ideation. Define. Apa sih itu define? Define informasi adalah informasi yang telah dikumpulkan selama tahap 4 tes, dianalisis dan disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Tahap define ini akan sangat membantu untuk menyelesaikan masalah customer karena telah dilakukan penetapan masalah. Pain point dari user: mudah terdistract ketika belajar, tidak ada waktu untuk belajar, banyak iklannya jadi susah untuk belajar, terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu belajar, saya tidak suka dengan UI-nya, materi tidak jelas, kurang motivasi untuk belajar. Kemudian target user pekerja ingin upgrade skill, meningkatkan minat belajar, mempermudah akses pembelajaran, mempermudah pengguna dalam belajar, meningkatkan revenue, membantu bekerja untuk belajar lebih rajin. Voting untuk How Make We, meningkatkan minat belajar, mempermudah akses pembelajaran, mempermudah pengguna dalam belajar, meningkatkan revenue, membantu pekerja untuk belajar lebih rajin. How Make We, mempermudah pengguna dalam belajar dan membantu pekerja untuk belajar lebih rajin. Ideate. Apa sih itu ideate? Tahap ini merupakan tahap untuk menghasilkan ide. Semua ide-ide akan ditampung guna penyelesaian masalah yang telah ditetapkan pada tahap define. Penting untuk mendapatkan ide sebanyak mungkin atau solusi masalah di awal fase ide.
How Migui mempermudah pengguna dalam belajar dan membantu pekerja untuk belajar lebih rajin. Ada fitur gamification untuk membuat pengguna lebih rajin dalam belajar. Kemudian sistem leaderboard mingguan untuk memacu pengguna lebih giat belajar. Kemudian membuat platform pembelajaran dengan basis website dan aplikasi. Kemudian fitur mentoring asisten untuk dapat berkonsultasi. Fitur forum untuk dapat berdiskusi dengan pelajar lainnya. Fitur call mentor, audio learn untuk membantu belajar yang auditory. Ada fitur gamification supaya lebih giat belajar. Bookmark, discussion class, login biometrik, dan ask me anything seperti Apple Share. Kemudian gamification-nya terdiri dari filter gamification untuk membuat pengguna lebih rajin dalam belajar, sistem leaderboard mingguan untuk memacu pengguna lebih giat belajar, ada fitur gamification supaya lebih giat belajar. Kemudian mentor dan discussion, fitur mentor asisten, fitur call mentor, fitur forum, discussion class. Kemudian higiean fitur ada membuat platform pembelajaran dengan basis website dan aplikasi, bookmark. Kemudian fitur fitur ada ask me anything seperti Apple Siri, audio learn untuk membantu pelajar yang auditory. Nah, prototype. Apa sih itu prototype? Yang dilakukan pada tahap prototype ada 3, yaitu 1. Mendesain interface dari hasil crash execution. 2. Menyusun UI menjadi sebuah flow proses yang sesuai dengan ide solusi. 3. Membuat prototipe yang dapat digunakan untuk testing. Nah, pada gambar di sini terdapat user flow pada online shop. Apa sih itu user flow? Nah, user flow adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pengguna saat menggunakan suatu produk untuk menyelesaikan suatu task. Selalu evaluasi user flow dengan tim internal. Diskusi dengan tim internal untuk user flow ini sangat penting agar dapat menghindari kemungkinan error atau defect yang terjadi. Kemudian testing. Apa sih itu testing? Yang dilakukan pada tahap testing ada 2, yaitu 1. Mengevaluasi setiap ide solusi dengan testing. 2. Melakukan interview atau online survei untuk testing. Testing adalah tahap yang paling penting ketika mendesain solusi ide. Setiap asumsi, ide, atau perubahan tampilan perlu diklarifikasi dengan testing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.